Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bergabung kembali dalam kegiatan retolling alumni SMK Muhammadiyah 1 Marga 3. Mudah-mudahan apa yang kita jalani ini dalam kegiatan pembelajaran retolling ini ilmunya dapat bermanfaat. Setelah ini juga kita bisa mempraktekkan, kita bisa bekerja di tempat-tempat yang bonafit, ataupun kita bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Tori Surahman, silahkan disiapkan untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran retolling mengoptimalkan pendayagunaan personil retail. Kegiatan retolling ini adalah kegiatan prakerja yang dipersiapkan bagi alumni SMK Muhammadiyah 1 Marga 3 agar mempersiapkan diri terkait dengan dunia usaha kaitannya dengan bisnis retail. Nah, mungkin sebelumnya apa sih itu retail? Jualan barang saja. Bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran, ya. Jadi bisnis retail itu yang langsung bertemu dengan konsumen. Kemudian fungsi dari bisnis retail adalah pertama, ujung tombak pemasaran produk konsumen. Yang kedua, memudahkan konsumen mendapatkan produk, membantu promosi produk dan mengobservasi pasar karena langsung bertemu dengan konsumen. Kemudian karakteristik bisnis retail. Apa karakter? Ciri-ciri. Yang pertama, bisnis retail menjual barang dalam jumlah satuan. Kemudian bisnis retail berhadapan secara langsung dengan konsumen. Yang ketiga, bisnis retail memiliki berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi, personil retail adalah pihak yang bekerja atau yang menjalankan suatu usaha atau bisnis penjualan barang dan jasa yang dilakukan langsung kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Personil retail dalam usaha retail yang dalam gambaran kita sekarang ini adalah Swalayan atau Indomart atau Alfamart. Peran-peran dan tugas dalam manajemen bisnis retail, tugas-tugasnya meliputi bagian pembelian, bagian pembukuan, bagian keuangan, dan bagian kasir. Secara garis besar, pembagian tugas pada manajemen retail, terutama minimarket, itu terbagi atas dua, yaitu bagian front office dan bagian back office. Atau bagian front office adalah bagian yang berada di toko atau yang berada di depan. Bagian front office di sini meliputi kasir. Menurut gambaran kamu, kasir itu tugasnya itu apa aja? Kalau tugasnya itu kan mencatat barang yang dibeli oleh pelanggan, terus dalam daftar dan membuku pelanggan. Misalnya mengecek kembali barang konsumen, Bu, menerima uang konsumen. Pelayanan pelanggan pertama adalah sapa. Berikan sapaan melalui kontak mata yang bersahabat. Dan yang kedua adalah mengetahui kebutuhan dari calon pelanggan. Dilakukan dengan apa? Menebak kebutuhan calon pelanggan berdasarkan dengan profil pelanggan. Dari kebutuhan ini coba kita perhatikan video standar pelayanan di Alfamart. Selamat datang di Alfamart. Selamat berbelanja. Selamat malam Mbak, saya Andi, ada yang bisa dibantu? Iya, saya nyari buat anak-anak usia 2 tahun. Diperhatikan ya. Iya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Ada. Baik Pak, jika membutuhkan bantuan silakan panggil saya Andi. Terima kasih, selamat berbelanja. Selamat malam, Pak. Dengan saya Nina. Ini semua belanjanya, Pak. Ada lagi tambahannya? Ada, itu aja. Ada yang bertanya, Pak. Kebetulan Petri sedang promo beli 2 gratis. Ada. Pembayarannya mau debit atau kredit? Debit ya? Kalian cash out, Pak. Boleh, 200.000 ya? Kalian ikut baik-baiknya. Ada. Ini SDM Ekspor 3, rasa madu, ukurannya 300 gram, expirednya Januari 2014. Total belanjanya 100.000, dapat potongan 5.000 dari produk sampo, outnya 200.000 ya Pak. Silakan uangnya 200.000 rupiah. Terima kasih, saya Nina senang melayani Anda, silakan datang kembali.
salah satu gambaran standar pelayanan bisnis retail yang secara umum tidak hanya berlaku hanya di Alfamart atau Indomart, tapi itu adalah standar pelayanan dalam bentuk sapaan yang apabila diterapkan dalam bisnis retail yang lain itu akan membantu pencapaian tujuan dari pelaksanaan bisnis retail. Kemudian yang konfirmasi dilakukan kembali untuk mempertegas jadi atau tidaknya calon pelanggan. Dalam hukum Islam, baik dalam jual beli maupun hubungan kerjasama dengan manusia yang lain, itu harus ada akad. Kita sebagai seorang muslim jangan sampai menghilangkan nilai akad di dalam konfirmasi. Itulah salah satu bentuk akad kita. Ini ya Bu ya, HSGM 500 gram dengan harga sekian, expirednya sekian. Kemudian kabulnya siapa? Si pembeli dengan menjawab iya. Itu sudah terjadi. Akad ijab kabul jadi syarat transaksi jual beli dalam Islam. Pelayanan mempunyai makna sebagai segala usaha untuk memenuhi kebutuhan dan jika memungkinkan melebihi harapan konsumen. Namun, apabila pelayanan yang diberikan ternyata kurang dari harapan, dapat berakibat ketidakpuasan konsumen. Salah satu bentuk ketidakpuasan tersebut adalah munculnya komplain dari konsumen. Jika adanya komplain konsumen, personil dihimbau mematuhi peraturan-peraturan yang tertuang dalam Code of Conduct Personil Toko, yaitu tidak datang terlambat, melakukan briefing setiap pergantian shift dipimpin oleh Chief of Store atau Asisten Chief of Store, melaksanakan tugas kebersihan area halaman, area sales, gudang, kantor, toilet, merawat dan menjaga dengan baik seluruh sarana dan prasarana yang disediakan, segera melaporkan pada atasan apabila ada sarana atau prasarana yang rusak, melakukan aktivitas kerja sesuai tugas dan tanggung jawab, dilarang menggunakan handphone selama bertugas kecuali shift of store, dilarang makan ataupun minum di area sales atau area kasir, berpenampilan sesuai standar penampilan personel toko ketika bertugas, melayani konsumen sesuai dengan standar pelayanan personel toko, tertib melakukan absensi sesuai jam masuk dan jam pulang, bersikap sopan, menghormati dan menghargai orang lain, selalu menunjukkan sikap ramah dan siap membantu. Patuhilah segala peraturan yang tercantum dalam Code of Conduct Personil toko tersebut. Kedisiplinan akan membuahkan keberhasilan. Saya cukup. Ada pertanyaan? Ada yang bisa menyimpulkan? Pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Ya. Pertama ya pelayanan yang baik. Dua, ketelitian dalam personil. Materi penyampaian kita pada hari ini saya cukupkan sekian ya. Terkait dengan persiapan tugas praktek, perintahnya adalah membuat rekaman diri service excellent terhadap pelanggan, baik sebagai kasir, merchandiser, maupun sebagai manajer. Mungkin dari saya cukup, marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat, menjadi keberkahan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.